Selamat malam, selamat sore buat kita semuanya. Kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kepada kita satu kesempatan untuk dapat bertemu dengan Tuhan di penghujung tahun 2021. Kita akan melihat satu pelajaran firman Tuhan untuk di awal tahun 2022 ini, yaitu dengan judul Mencari Tuhan. Kalau namanya mencari Tuhan, berarti kita harus berfokus kepada waktu, bagaimana kita untuk bisa menggunakan waktu itu dalam mencari Tuhan. Waktu yang harus kita gunakan mencari Tuhan itu tidak hanya waktu semenit atau 5 menit, bahkan 10 menit. Tetapi waktu yang kita gunakan untuk mencari Tuhan adalah waktu yang berkenan kepada Tuhan. Saudara sekalian, kata mencari Tuhan adalah berusaha untuk mengalami Tuhan. Apakah ada pengalaman baru di sepanjang tahun 2021 ini sampai berakhirnya 2021 ini? Apakah kita memiliki pengalaman yang baru di dalam mencari Tuhan? Nanti kita akan coba lihat di masing-masing kita memberikan kesaksian bagaimana pengalaman baru yang akan kita bisa buat di tahun 2022 untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan, saya ulangi, adalah menggunakan waktu. Kita harus berani mengorbankan segala sesuatunya. Termasuk dalamnya adalah mengorbankan waktu kita mencari Dia. Mencari Tuhan itu bagaimana mengalami dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Allah di dalam hidupmu selama tahun yang akan berakhir ini. Untuk kita bisa hidupkan kembali di tahun 2022. Saya kasih contoh. Kalau kita teringat bapak-bapak, ibu-ibu yang dulu pernah mengalami yang namanya jatuh cinta. Kalau misalnya Pak Petrus mau bertemu dengan Ibu Evelyn, maka ketika dia melihat pertama sekali Ibu Evelyn, sudah ada timbul rasa suka, ada jatuh hati. Ketika jatuh hati kepada Bu Evelyn, yang walaupun waktu belum bisa bertemu dengan sang kekasih pujaan hatinya ini, maka pertama sekali itu dia akan ingat-ingat wajah Bu Evelyn, cara berjalannya, bicaranya, senyumnya, itu akan terniang-niang masuk ke dalam pikiran. Bahkan ketika dia sudah bertemu dengan Ibu Evelyn ini, rasa hatinya besok hari ingin bertemu langsung. Besok hari ingin membawa makan bakso, minum es cendol. Karena rasa apa? Rasa suka. Ada perasaan jatuh hati kepada sang kekasih ini. Maka di sini dia akan menggunakan waktu sangat banyak. Entah itu waktu berpikir, teringat, mengenang, wajahnya dipandang, teringat kembali. Dia habis menggunakan waktu hanya untuk melihat pujaan hatinya.
hal yang sama dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Biarlah dengan kita perjumpaan dengan Tuhan, kita selalu membayangkan Tuhan. Kita teringat dengan Tuhan. Hari-hari mimpi kita hanya kepada Tuhan. Kita harus menggunakan waktu kita untuk bersama dengan Tuhan. Sebagaimana kita zaman dahulu, Pak Roland sudah bertemu dengan Ibu Lisna, maka waktunya habis dengan kekasihnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mencari Tuhan adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kemudian mencari Tuhan, dia hidup bersama dengan Tuhan. Dia harus berjalan bersama dia setiap hari. Saudara, setiap hari. Waktu. Ya, anytime. Anyway, with Jesus. Itulah disebut dengan mencari Tuhan. Kita mengharapkan di tahun 2022, jangan lagi seperti tahun 2021. Konten kita, waktu kita bersama-sama dengan Tuhan harus lebih banyak. Yang tadinya komunikasi kita dengan Tuhan hanya sekali sehari, alangkah baiknya dalam kehidupan di tahun 2022 ini mencari Tuhan bisa lebih 2, 3, 4 kali dalam sehari. Amin. Dan inilah yang menjadi janji kita, komitmen kita, keputusan kita untuk tahun 2022. Tuhan, saya mau berubah. Saya mau mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tidak lagi seperti kemarin. Yang selama ini kita dalam 1 bulan pertemuan Raung Malam bisa kita katakan hanya 1 kali, 2 kali dalam sebulan. Tahun 2022 kita mengharapkan pertemuan kita dengan Tuhan setiap Rabu harus 4 kali dalam sebulan. Dan tidak pernah lagi kita punya alasan. Saya mau ke depan kita tahun 2022 umat-umat Tuhan yang ada di Bukit Zaitun tidak lagi alasan. Entah alasan connecting kah, entah alasan masalah tidak ada kotanya kah. Perjumpaan kita dengan Tuhan dalam mencari Tuhan itu yang menjadi komitmen dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dengan nyata mau melihat apakah Tuhan bersama dengan saudara? Kalau tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak akan mungkin kita bisa menceritakan bagaimana kehidupan yang nyata itu yang kita mau bersama dengan Tuhan. Tidak bisa, saudara. Dan saya mau nanti sebentar kita akan menyaksikan bagaimana penyertaan Tuhan di tahun 2021. Kalau Tuhan sudah menyertai saudara, kalau Tuhan sudah menyertai kita di tahun 2021, hal yang sama untuk tahun 2022 ini. Tuhan pula yang akan bersama dengan kita. Amin. Amin. Saya mau lihat. Dan saya bisa buktikan. Dan saya akan nyatakan dalam kehidupan saya. Tuhan, saya mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak akan mungkin kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan kalau kita tidak mencari Dia. Tidak bisa. Tidak akan mungkin kita dapat bersama-sama dengan kekasih kita itu. Istri kita itu. Pujaan hati kita itu. Sementara kita tidak pernah mencari Dia, nggak bisa. Ketika kita mencari Tuhan, maka disitulah kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita mencatat, kalau kita mencari, maka kita akan apa? Mendapatkan. Kita tahun semakin apa? Panjang. Tapi kalau kita perjumpaan kita dengan Tuhan tidak panjang.
sudah menjadi kecelakaan buat kita, saudara. Apa gunanya kita hidup dalam dunia ini? Saudara, Bapak Ibu kasih Tuhan, Allah dalam hidup masing-masing kita itu berbeda. Maka setiap orang individu harus menemukan apa kehendak Allah dalam hidup kita. Berbeda perjumpaan saya dengan Tuhan, dengan perjumpaan Pak Roland dengan Tuhan, atau dengan Bu Lisna dengan Tuhan, atau dengan Bu Edna dengan Tuhan, atau dengan Bu Evelyn dengan Tuhan, atau Pak Petrus dengan Tuhan, Oma Corlin dengan Tuhan. Berbeda perjumpaannya. Bisa saja Pak Roland bertemu dengan Tuhan di saat dia bersama-sama dengan anaknya saat ini dia mana? Di Jogja. Bisa. Bisa saja Pak Petrus mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika bersama-sama dengan keluarga di Bandung. Bisa. Bisa saja kita dalam perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Bisa di kamar mandi. Bisa kita di saat berjalan. Bisa. Dan itu berbeda antara satu dan yang lain. Saudara dan saya berbeda perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan itulah yang harus kita lakukan untuk mencari Tuhan di tahun 2022. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Dan kita sendiri yang bisa menilai apakah saya sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tahun 2022 nanti. Anak-anak muda yang saya kasihi, Disa, ada Revi, Rafael, Noel, Gerald, kemudian Yela. Alamilah dirimu berjumpa dengan Tuhan. Mungkin ada pertanyaan, pendeta, bagaimana saya supaya bisa berjumpa dengan Tuhan? Minta sama Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perjalanan Surabaya, Sidoarjo ini, secara khusus istri saya, saudara bisa membayangkan hujan sering turun dari mulai Sukabumi, Bandung sampai di sini. Hujan. Ibu Lora katakan setiap hujan dia minta sama Tuhan supaya jangan kena basah kita. Dan saya juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya minta dengan doa saya, Tuhan, tidak ada hujan Tuhan. Dan itu terjadi, saudara. Perjumpaan dengan Tuhan itu bisa dalam keadaan berjalan kita, naik kendaraan kita. Bisa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Bisa. Oh, itu kan pengalaman pendeta, karena pendeta. Saya bagaimana, kata Yela? Bisa. Kalau kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara dengan Tuhan, mari kita coba lihat dulu ayat yang kita boleh baca. Buka dulu dalam buku silakan buka dalam buku 2 Tesalonika 1 ayat 2. Bisa membacakan? Anak muda dulu membaca. Disa atau Yela atau Gerald. Tolong buka Alkitabnya dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7. Silakan. Bisa? Rafael. 2 Tesalonika 1 ayat 7 ya? Ya. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Amin. Haleluya. Saudara lihat dalam ayat ini,
Rasul Paulus mengatakan bahwa untuk memberikan kelegaan kepadamu, kepada saudara, kepada saya yang ditindas, dan juga kepada kami, katanya Paulus di jemaat yang di Tesalonika. Pada waktu Tuhan Yesus dari surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya, dalam api yang menyala-nyala. Waktu Tuhan yang kita gunakan dalam mencari Tuhan, maka dia akan menyatakan dirinya. Di sorga sana akan menyatakan dirinya. Ini loh, aku yang kau cari, kata Tuhan kepada kita. Ketika kita mencari Tuhan. Saudaraku, kalau berbicara mencari Tuhan ini, rasanya sangat penting kita bisa renungkan. Bagaimana pendeta kita harus mencari Tuhan? Roh Kudus pasti mengingatkan. Ini dia. Roh Kudus pasti mengingatkan kita, menegur kita agar kita bertobat. Disitulah saatnya kita harus menggunakan waktu kita dalam mencari Tuhan. Menegur kita dengan kerikil-kerikil kecil, dengan api yang sangat kecil, dengan cubit, bisa saja dapat membuat kita sadar. Oh, ternyata saya harus mencari Tuhan. Selama ini saya sudah melupakan Dia. Selama ini saya sudah cuek dengan Tuhan. Tidak mau datang kepada Tuhan dalam setiap waktu peribadatan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah kita hanya menyadari, oh itu kan karena kebetulan saja. Saudara, kalau hanya kebetulan, berarti kita tidak mempunyai kesadaran dalam diri kita bahwa itu harus perlu kita rubah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau ada mengalami penderitaan, mengalami kesakitan, kepedihan dalam hidupmu, dalam hidup kita, sadarlah. Oleh karena disitulah Tuhan menginginkan melalui Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Disitulah Dia untuk menyadarkan kita supaya kita bertobat kepada Tuhan. Jangan pernah kita melalaikan panggilan itu. Jangan pernah kita katakan itu hanya kebetulan. Oh, itu bukan karena saya melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Sadar, saudara. Bertobat. Tidak seorang pun dapat melihat Allah. Tetapi kalau peringatan dan teguran Roh Kudus itu diabaikan. Lihat sini. Saya ulangi. Tidak seorang pun dapat melihat Allah. Tetapi kalau peringatan dan teguran Roh Kudus itu diabaikan. Itu tadi saya katakan. Sudah ada mungkin pukulan-pukulan kecil buat kita. Diselentik kita kuping kita sama Tuhan. Tapi kita nggak mau, nah itu kan hanya kebetulan saja, itu ada lewat nyamuk mau mencoba menggigit kita. Kalau itu yang terjadi, yakinlah bahwa itu peringatan supaya Tuhan kita ingat. Saudara kasih dalam Tuhan, kita harus bisa menghitung waktu kita, saudara. Pak Roland sudah usia 50 tahun. Pak Petrus, ketua jemaat kita, sudah 50 tahun ke atas. Saya hampir 50 tahun. Semua kita ini usia semakin bertambah. Kita harus ingat. Tunggu berapa lama lagi kita harus dapat mencari Tuhan. Kalau kita nanti masih panjang umur kita, sampai 70-80 tahun. Tapi kalau besok Tuhan izinkan kita untuk dipanggil, bagaimana kita mau mencari Tuhan lagi? Ketika Tuhan panggil kita, Tuhan tolong saya. Lalu Tuhan katakan, Nehi, mohon maaf, saya tidak kenal engkau.
Karena semasa hidupmu kamu tidak mencari Tuhan. Tidak bisa buat kita. Karena kita sudah terlambat untuk datang mencari Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Selagi masih ada waktu untuk Tuhan bisa kita jumpai, cari saudara. Jadi kalau kita serius mau hidup selalu ada di hadirat Allah, kita harus selalu memeriksa diri. Artinya kita harus bisa bertobat. Kalau ada sesuatu yang salah, kita langsung minta ampun. Dan kebiasaan kita itu akan membuat kita memiliki naluri hidup bersih. Ini pelajaran bukan hanya untuk saudara, tetapi bisa ini pelajaran untuk saya. Kalau kita sadari berapa lama waktu yang kita cari buat Tuhan di tahun 2021 ini. Saudara bisa hitung? Pak Petrus bisa hitung, Bu Evelyn bisa hitung, Bu Etna bisa hitung, Oma Caroline bisa hitung, Pak Roland, Bu Lisna, anak-anak muda. Bisakah kita menghitung dalam tahun 2021 berapa lama waktu saya mencari Tuhan? Berapa lama? 5 menitkah sehari? Syukur. 10 menitkah sehari? Baik. 1 jamkah sehari mencari Tuhan? Luar biasa. Tapi kalau belum pernah kita mencari waktu Tuhan, sekaranglah kita sadar. Untuk tahun 2022, saya rindu, saya mau, kita umat-umat Tuhan, Jemaat Bukit Zaitun, mencari Tuhan selagi masih dia berkenan ditemui. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kasihi, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, atas firman yang kami sudah dengarkan saat ini, yang mengajak kami, yang menghimbau kami, yang menuntun kami, supaya kami memiliki waktu dalam mencari Tuhan. Oleh karena selagi masih Tuhan mudah ditemui, maka kami akan cepat-cepat mencari Tuhan untuk kehidupan di dalam kehidupan kami. Di tahun 2021 ya Tuhan, kami sering meninggalkan Tuhan. Kami sering menjauhkan diri kami dari Tuhan. Kami sering tidak mengingat, melalaikan waktu kami. Pergi kami jauh Tuhan. Dalam setiap peribadatan, pertemuan ibadah. Di tahun 2021 Tuhan, kami merasa bahwa kami ini sangat hebat. Sehingga kami bisa saja melupakan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mau berubah. Kami mau mengadakan satu reformasi ya Tuhan. Oleh karena tahun 2022 ini, tahun yang penuh misteri. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi di tahun 2022 ini Tuhan. Tetapi kami yang tahu pasti bahwa di tahun 2022 ini kami mau mencari Tuhan. Kami mau bersama dengan Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau duduk bersama dengan Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Baik secara pribadi ya Bapa, bahkan secara keluarga. Demikian juga Tuhan secara jemaat.
Biarlah permohonan hamba-Mu ini Tuhan. Seorang hamba, gembala jemaat yang ada di Bukit Zaitun ini. Kami mau bergandengan tangan hamba-Mu bersama dengan umat-umat Tuhan yang ada di Bukit Zaitun ini ya Bapa. Harus dapat memiliki waktu kami Tuhan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau perjumpaan kami dengan Tuhan di tahun 2022 ini Tuhan. Tidak seperti tahun yang lalu. Dan biarlah Tuhan Engkau yang selalu mengingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu. Menegur kami ya Tuhan. Bahwa itu sangat penting bagi kehidupan kami supaya kami berbalik. Supaya kami bertobat. Dan mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sanggupkan kami ya Bapa. Melalui pertolongan Roh Kudus Tuhan. Supaya tahun 2022 ini Tuhan, 365 hari ke depan, kami akan lebih banyak lagi waktu kami bersama-sama dengan Tuhan secara pribadi ya Bapa. Kami mau Tuhan selalu ditegur oleh Tuhan. Kalaupun ada penderitaan, kesakitan, penderitaan yang sangat memang menderita ya Tuhan. Kami harus cepat-cepat berbalik dan sadar dan memanggil Tuhan, mencari Tuhan, supaya kami dapat melihat itulah perjumpaan kami dengan Tuhan. Berkati Tuhan orang-orang muda kami, anak-anak remaja kami. Berikan mereka waktu Tuhan untuk bisa mencari Tuhan. Anak-anak muda, mereka tahu hal-hal yang benar ataupun yang tidak berkenan. Yang tidak berkenan mereka jauhkan. Dan yang benar itu yang mereka cari Tuhan. Oleh karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Berkati orang-orang muda kami Tuhan dalam pergaulannya. Jangan biarkan mereka bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman ataupun yang tidak memiliki Tuhan dalam hidupnya. Biarlah Tuhan dalam pergaulan mereka dapat menjauhkan hal-hal yang tidak diinginkan ya Tuhan. Menjauhkan hal-hal yang buruk, rokok, narkoba, seksualitas, bahkan yang lain-lain Tuhan yang Tuhan tidak inginkan. Jauhkan daripada mereka ya Tuhan. Supaya kami mengalami satu perubahan di tahun 2022 ini. Aku juga mau berdoa Tuhan untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia ya Bapak. Seperti Oma Huli Selam, Oma Caroline Marwanaya. Tuhan berkati orang tua kami Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan iman ya Tuhan. Membuktikan bahwa orang tua yang sudah lanjut usia ini Tuhan selalu mencari Engkau ya Bapak. Dan biarlah Tuhan ketika iman mereka bertumbuh dan bertumbuh terus Tuhan. Dan mereka menjadi panutan kami. Oleh karena kami mau seperti mereka ya Tuhan. Berkati kami orang tua ya Bapa. Sebagai seorang istri. Sebagai suami di dalam rumah tangga kami ya Tuhan. Jadikan kami untuk selalu mencari Tuhan. Supaya kami mengalami satu perubahan. Jemaat-Mu yang ada di Bukit Zaitun ini. Kami mau melihat di tahun 2022 akhir nanti ya Tuhan. Bahwa kami benar-benar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Maha Pengasih dan Pengampun. Ada begitu banyak Tuhan kesalahan, dosa yang kami lakukan di tahun 2021 yang lalu ya Tuhan. Ampuni kami Bapa, supaya kami memperoleh satu kekuatan baru. Maka kami akan bertambah iman kami ya Tuhan. Untuk menghadapi hidup ini yang penuh dengan tantangan dan misteri di tahun 2022. Oleh karena Tuhan bersama dengan kami. Bapa di sorga, dijauhkan dari kami Tuhan mara bahaya, sakit penyakit, corona yang melanda dunia ini khususnya jemaat Tuhan yang ada di Bukit Zaitun. Tidak seorang pun di antara kami Tuhan akan mengalami satu penyakit itu Tuhan. Oleh karena Tuhan bersama dengan kami. Hamba juga mau berdoa Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit dari surga.
dan mencurahkan berkat dari surga ya Tuhan. Kirimkan burung gagak kepada kami Tuhan, untuk kami dapat mengalami satu kekuatan dalam kekuatan fisik. Tuhan kirimkan kepada kami burung gagak untuk memberikan makan minum dalam rumah tangga kami ya Tuhan. Kami akan percaya Tuhan bahwa janji-Mu itu nyata dalam kehidupan kami. Kami akan percaya Tuhan, semuanya itu akan terpenuhi dalam kehidupan kami di tahun 2022 nanti ya Tuhan. Bapa di surga, kami akan percaya Tuhan, ketika kami berseru dan mencari Tuhan, maka kami pun dapat bersama dengan Tuhan. Dan kami akan percaya Tuhan, di samping kiri kanan kami, muka belakang kami Tuhan, Engkau ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Oleh karena Tuhan mau mendengarkan seruan doa kami, dan Tuhan akan pasti menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.